selamat datang di channel kami Ayunda Kencana Sakti. Nah, ini saya mau tanya gini Pak, kalau kita piknik rombongan itu enak pakai biru atau kita berangkat sendiri sewa bis langsung Pak? Monggo penjelasannya Pak. Jadi begini Mas Farid, ini sepengetahuan saya dari dulu saya berangkat dari Biro Perjalanan Wisata. Kalau menurut saya itu semua 50-50 Mas, 50-50. Hanya saja bagi penggunaan biro itu adalah mutlak bagi orang-orang yang belum pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat. Ya lebih safety gitu ya. Lebih safety, jadi biro ini lebih tahu dan lebih paham. Tetapi sekarang ini berkembang, ya, berkembang dinamika masyarakat itu kita nggak tahu arahnya kemana. Itu mereka tuh lebih suka semacam backpackeran, Mas. Mereka sewa bis, mereka survei rumah makan sendiri, mereka tanya-tanya. Sekarang kan semuanya bisa di browsing Mas, jadi rumah makan itu bisa di browsing harganya berapa, kemudian hotel itu juga bisa di browsing harganya berapa, seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan biro ataupun tidak itu 50-50. Hanya saja kalau kita pakai biro itu duduk manis, Sampai kemudian tempat, sampai tempat makan tidur. disediakan. Nah, kurang Tempat tinggal wisata, komplain. wisata sudah tinggal masuk, bis sudah disediakan, hotel sudah disiapkan semua, tinggal kita. Tapi otomatis akan lebih mahal ya untuk biaya pelayanannya ya kan. Secara teori seperti itu, karena di biro sendiri kan tentu saja kalau kita memakai jasa biro perjalanan itu Mereka yang mengatur. betul, mereka yang mengatur, tetapi alangkah baiknya juga kita teliti dulu sebelum membeli. Jadi kita gunakan biro, jangan hanya mungkin tahu dari teman ataupun dari sahabat, dari family. Kita juga harus melihat dulu track recordnya seperti apa. Kemudian biro ini sudah mungkin ownernya atau mungkin operatornya itu berasal dari biro mana sebelumnya, ataukah dia di situ udah berapa tahun, sehingga kemampuan skillnya untuk expertnya untuk mengatasi pada masalah itu sudah menguasai gitu Mas. Oh. Iya. Tapi kalau menurut saya gini Pak, kalau untuk backpacker itu kan bepergian sendiri ya Pak. Betul. Itu memang nggak perlu pakai biro, Iya. memang sendiri. Betul. Kan? Tapi kalau ini biro kan khususnya untuk grup ya Pak. Betul. Betul. Grup itu harus pakai biro kalau menurut saya Pak. Jadi kalau untuk koordinasi grup itu mau ke tempat wisata jam berapa, mau makan malam jam berapa, mau istirahat di mana, itu ngaturnya lebih enak mungkin gitu Pak. Secara teori seperti itu Mas, dan itu sangat mendukung sekali karena posisinya mungkin jarak tempuh, kemudian berapa lama kita mengunjungi sebuah objek, kemudian dari jarak tempuh ke destinasi B ke C, kemudian D ke E, itu sudah bisa diprediksi karena mereka sudah terbiasa. Mereka lebih berpengalaman. Lebih perfect. Jadi secara langsung itu posisi posisi timingnya itu bisa disinergiskan. Jadi tidak ada waktu yang terbuang. Seperti itu Ya, Mas. jadi kita kalau trip itu benar-benar rapat. Rapat obyeknya dan terkoordinasi dengan baik. Seperti itu Mas kalau memakai biro. Jadi kita tinggal duduk saja, yang atur jadwal itu biro wisata gitu ya Pak. Betul, kalau ada apa-apa semua yang ngurus biro, seperti itu. Karena kita tidak tahu, kadang kalau ke Bali itu harus menggunakan guide. Guide-nya pun siapa, guide-nya pun harus berlisensi. Nah biasanya kan mereka sudah Terkoordinasi. langganan dan sudah kerjasama dengan biro-biro. Nah tentu saja biro-biro yang sudah berjalan ini kan harus kita pilih ya, biro yang diantaranya yang sudah tercatat di dinas, sehingga ya betul Mas tadi bilang memang agak lebih mahal karena mereka pun mengadakan transaksi secara hukum kepada negara, pajak, kemudian biaya ya untuk sebagai perusahaan lah Mas, seperti itu. Berarti kalau biro wisata itu sebenarnya dia yang mengatur perjalanan kita ya, pesertanya berapa, objeknya apa saja, itu yang mengatur mereka semua ya Pak. Betul, tinggal nanti
Umpama kita pengen mengunjungi kemana, tinggal kita sebutkan aja. Barangkali ke Bali, kita barangkali manusia awam, kita tidak tahu mungkin Candi Dasa itu di Bali Timur, kemudian Tanah Lot di Bali agak ke barat. Nah, kalau Perjalanan, kita ya. tidak tahu, barangkali nanti kita gabung aja mas, plak gitu kita kunjungi dalam sehari. Ngamuk sopirnya mas, seperti itu. Karena kalau bahasanya sopir itu setelikaan gitu, kiri kanan atas bawah, jadi habis solar untuk kunjungan. Padahal kalau pakai biro bisa diatur sebelum berangkat. Ini kesini dulu seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi biro itu beda sama tour leader itu beda lagi ya. Kalau tour leader itu adalah pemimpin sebuah perjalanan mas dalam sebuah bis. Jadi dia yang menjelaskan sesuatu, misalnya bis ini menggunakan mesin apa, kemudian fasilitasnya dalam bis itu apa, kemudian dia bertanggung jawab pada rombongan di bis itu dari berangkat sampai pulang, seperti itu mas. Ya berarti bironya di kantor dia untuk bikin penawaran, Betul, bikin rencana kunjungan gitu ya. betul. Jadi ada, kalau sebelum berangkat ada marketing dari biro, biasa menawarkan produk dia ke instansi A, B, C, D, seperti itu. Kemudian kalau udah berangkat, itu nanti ada yang dinamakan tour leader, seperti itu, tour leader. Nah, itu nanti dia bertanggung jawab sepenuhnya pada perjalanan itu, seperti itu. Oke guys, gitu dulu mungkin pengetahuan kita dalam kita nanti kedepannya kita piknik biar lebih nyaman, lebih namanya kita piknik kan pengen nyaman ya Pak. Betul. Refreshing. Ya, Iya. jangan sampai kita piknik malah kita bingung sendiri nanti. Betul. Mengunjungi apa. Yang penting kan kita piknik duduk nyaman, pulang seger gitu ya. Betul. Bisa selfie. Ya, oke. Ya, Oke. itu dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.